Hai sahabat CC Idea Official, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya, Pak Anton, dalam sesi video pembelajaran. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Nah, pada video pembelajaran ini saya menggunakan Google Slide. Oke, langsung kita mulai. Baik, sistem ekonomi tradisional. Nah, kita bisa melihat gambar di layar teman-teman. Kira-kira gambar apa? Nah, ini perbukitan ya. Tentunya kalau kita cermati, ini lahan pertanian begitu ya. Yang kebanyakan ini kalau di Indonesia ada di daerah Bali ya, terasiring begitu ya. Jadi berundak-undak seperti itu. Nah, kenapa saya menampilkan gambar ini? Karena sistem ekonomi tradisional sebenarnya erat kaitannya dengan pertanian ya, pertanian di masa dahulu. Kenapa begitu? Yuk kita simak sama-sama. Nah, pengertian sistem ekonomi tradisional ialah suatu sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan. Oke, kata kunci yang pertama adalah kebiasaan ya. Yang kedua berikutnya, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Jadi faktor produksi yang digunakan yang dimiliki tanpa harus membeli begitu ya. Nah, kita bisa melihat gambar di samping atau sebelah kiri. Kita cermati di sana. Nah, zaman dahulu ya, kegiatan pertanian, kalau kita membajak sawah begitu ya, kita menggunakan alat seadanya. Kita belum mempunyai yang namanya traktor ya. Kita menggunakan atau memanfaatkan hewan, yaitu sapi, yang kita gunakan untuk membajak sawah. Nah, bagaimana sistem ini zaman dahulu itu yang dilakukan di berbagai negara ya, atau di berbagai wilayah. Tetapi sistem ekonomi tradisional ini sekarang sudah tidak, saya membaca literasi tidak ada yang menggunakan sistem ekonomi tradisional. Ya, sekali lagi tidak ada suatu negara ya, sepengetahuan saya yang menggunakan sistem ekonomi tradisional. Yang ada hanya wilayah atau daerah tertentu di negara tersebut itu beberapa masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Kalau di Indonesia ya di beberapa suku pedalaman di mana mereka masih mengandalkan alam untuk hidup begitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, belum terdapat pembagian kerja yang jelas. Jadi dalam sistem ini tidak mengenal ya, apa itu manajer, apa itu pekerja. Semua adalah sama ya, mereka melakukan aktivitas sama. Apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan. Jadi tidak ada pembagian kerja atau jenjang manajemen, itu belum ada ya. Yang kedua, bergantung pada sektor pertanian atau agraris. Kenapa begitu? Karena alam sudah menyediakan tanah. Nah, oleh manusia atau oleh orang-orang itu dimanfaatkan atau diolah ya sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Salah satunya adalah makan ya, begitu. Yang ketiga, memiliki ikatan tradisi sifatnya kekeluargaan sehingga bersifat kurang dinamis. Nah, di sini ada kata tradisi kekeluargaan. Jadi tanah yang dimiliki itu akan diolah bersama keluarga. Ya, tidak mengandalkan orang lain atau tidak mempekerjakan orang lain. Biasanya akan dikerjakan oleh keluarga tersebut. Nah, berikutnya yang keempat, teknologi produksi sederhana ya. Jadi belum menggunakan alat-alat modern. Mesin-mesin belum ada, apalagi yang tenaga listrik ini belum ada.
Jadi semua masih sangat sederhana begitu ya. Maka sangat sulit suatu negara kalau bertahan dengan cara ini ya. Maka sudah tidak ada negara yang mengandalkan sistem ekonomi tradisional. Sekali lagi hanya mungkin ada itu di beberapa daerah atau wilayah tertentu di suatu negara. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya, kelebihan sistem ekonomi tradisional. Ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat bela rasa antar individu. Nah, coba perhatikan ya dalam gambar di layar. Nah, di mana ya, orang-orang tersebut atau yang bekerja di ladang atau sawah begitu ya, mereka akan bekerja sama. Ya, jadi secara tradisi biasanya akan berpindah dari satu tempat atau lokasi ke lokasi lainnya. Jadi bersama-sama bergantian sampai akhirnya semua bisa ditanami begitu ya. Nah, di situ menimbulkan hubungan kerjasama atau bela rasa yang baik antar individu. Nah, ini di desa-desa masih banyak kita jumpai ya. Di Indonesia pun masih banyak saya rasa ya yang melakukan aktivitas seperti pada gambar. Berikutnya masih kelebihan ya. Jadi barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. Jadi apa yang ditanam ya, apa yang ditanam sekali lagi itu untuk kelangsungan hidup masyarakat di daerah tersebut. Jadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya di sana menanam padi, ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau keluarganya sendiri. Ya, berikutnya kelebihan yang ketiga ini ya, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Nah, karena adanya bela rasa tadi, maka adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut akan dijaga sebaik-baiknya. Nah, maka di sini juga ada kerukunan yang akan timbul dari sistem ekonomi tradisional ini ya. Yang keempat, kelebihannya alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Contoh ya, tahun 2011 saya pernah tinggal di Kalimantan Timur. Di sana masyarakatnya memiliki hutan adat. Ya, hutan adat ini dijaga dengan baik oleh masyarakat atau oleh suku yang ada di sana. Kalau kita misalnya ya di sana membuang sampah, kita ketahuan akan dikenakan denda begitu ya. Jadi itu sistem yang dibangun di negara atau di daerah tertentu. Ya, kalau negara saya yakin sudah sulit sekali lagi ya kita jumpai seperti ini. Tapi kalau di wilayah tertentu itu masih banyak. Jadi masyarakat akan menjaga kelestarian alamnya gitu ya, maka menerapkan sistem adat tadi. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas kekurangan ya, kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Ya, mohon maaf sedikit typo, nggak masalah ya, nanti saya perbaiki di slide yang saya bagikan. Oke, yang pertama, lebih rentan karena tergantung pada kondisi alam. Jadi sekali lagi yang saya ambil di sini adalah pertanian. Kalau cuaca atau kalau musim hujan atau musim kemarau itu juga akan mempengaruhi apa yang akan ditanam. Ya, kalau tidak ada hujan kita tidak bisa menanam padi misalnya ya. Kita hanya bisa menanam jagung. Maka sangat tergantung sekali dengan kondisi alam. Kekurangan yang berikutnya, standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Ya, karena sekali lagi apa yang ditanam itu hanya untuk kepentingan kebutuhan pokoknya.
Jadi kalau menanam padi ya hanya untuk makan, tidak lebih, ya tidak untuk dijual begitu ya. Karena memang belum ada seperti itu kalau di daerah-daerah ya. Jadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja ya. Maka ya apa adanya begitu ya, sederhana. Berikutnya, teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional ya. Sekali lagi, alat-alat yang digunakan ya yang ada di wilayah atau daerah tersebut. Dalam contoh saya mengambil di sini ya, ada sapi ya, ada gerobak. Nah, karena di wilayah tersebut kemungkinan hanya ada itu ya, maka digunakanlah sebagai tenaga untuk mengangkut ya. Ini kalau tidak salah perkebunan tebu ya. Zaman dahulu ini masih menggunakan sapi ya. Kalau sekarang saya rasa sudah menggunakan truk semua ya, truk-truk besar untuk mengangkutnya. Oke, berikutnya, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Jadi daerah-daerah tertentu itu menolak adanya ya mungkin teknologi, maka ya kehidupan mereka ya begitu-begitu saja ya istilahnya ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ya hanya terbatas seperti itu. Karena menolak untuk berubah. Tapi pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang disepakati oleh daerah tersebut. Maka menolak perubahan. Ya, jadi tidak masalah kita hargai itu ya, karena itu sudah kesepakatan dari ya wilayah atau daerah tertentu. Ya. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Ya, untuk sumber belajar saya ambil dari buku ekonomi SMA ya, kelas 10 terbitan Erlangga, pengarang alam, dan modul PWG ya, ekonomi mikro. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan satu lagi, semoga bermanfaat. Oke, sekali lagi ditunggu next video ya, video berikutnya tentang sistem ekonomi ya. Oke, terima kasih.